Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ACTM? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Masih mengangkat kisah wanita mulia dari buku yang sama yang ditulis oleh Azhari Ahmad Mahmud dengan judul Sofia binti Abdul Muthalib. Mungkin Sobat ACTM sudah sering mendengar nama Abdul Muthalib ya. Ia adalah kakek dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sofia merupakan salah satu anak perempuan dari Abdul Muthalib. Sofia juga merupakan saudara kandung dari Hamzah, singa Allah. Ia merupakan bibi dari Rasulullah SAW. Sofia termasuk wanita yang beriman di awal-awal kenabian Muhammad SAW. Sofia radhiyallahu anha adalah seorang ibu yang tegas, keras, dan disiplin. Beliau memiliki tekad yang kuat dalam mendidik anaknya untuk menjadi seorang pemberani. Anaknya bernama Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Zubair sejak kecil telah kehilangan ayahnya. Namun hal itu tidak membuat Zubair menjadi lemah, karena ia mempunyai seorang ibu yang begitu tegas dan disiplin. Setiap malam, Zubair dibawa ke suatu tempat yang gelap. Di sanalah Sofia mendidiknya menjadi seorang yang tidak takut terhadap apapun. Jika di tengah kegelapan itu Zubair menangis, maka Sofia pun memukulnya. Naufal, paman Zubair, pernah berkata kepada Sofia, "Bukan seperti itu cara memukul anak. Engkau memukul anak tersebut seperti orang yang sedang marah." Maka Sofia menjawabnya dengan melantunkan bait, "Siapa yang mengatakan bahwa aku membencinya, maka dia telah berdusta. Aku memukulnya agar dia menjadi cerdik dan mengalahkan pasukan musuh, lalu membawa harta rampasan, serta tidak ada harta yang dia sembunyikan. Dia makan di rumah hanya dengan kurma dan biji-bijian." Pendidikan dari sang ibu yang tulus ini ternyata tidak gagal dan membuahkan hasil. Zubair bin Awam menjadi seorang hawari, penolong bagi Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, Sofia radhiyallahu anha ikut serta seperti wanita lainnya. Beliau mengobati tentara yang terluka dan memberi minum kepada tentara yang kehausan. Kekalahan pun terjadi. Beliau melihat tentara kaum muslimin berlari ketakutan. Dengan diliputi amarah, Sofia bangkit sambil menggenggam sebuah tombak di tangannya dan berkata dengan lantang, "Kalian dikalahkan dengan berlari meninggalkan Rasulullah." Perang Uhud pun berakhir dengan gugurnya 70 orang kaum muslimin. Kepedihan menyelimuti hati Rasulullah. Beliau melihat para sahabatnya mati syahid dalam keadaan dimutilasi tubuhnya oleh kaum musyrikin. Dan di antara para sahabatnya, ia menemukan Hamzah, paman sekaligus saudara kandung Sofia. Demi Allah, betapa mengerikannya pemandangan itu. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang wanita. Lalu Rasulullah memanggil, "Wahai Zubair, lihat wanita itu." Dia adalah Sofia yang datang untuk melihat saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib yang kematiannya telah ia dengar, dan ia membawa kain kafan untuk mengafaninya. Rasulullah khawatir dia tidak akan tabah bila melihat saudaranya dalam keadaan seperti itu. Namun Sofia adalah wanita yang beriman, yang kuat dan tegar. Ketika putranya Zubair mencegatnya untuk menghalanginya, "Wahai ibu, menjauhlah." Maka Sofia menepak dada Zubair dengan mengatakan, "Jangan jauhkan aku. Semoga engkau tak mempunyai ibu." Kalimat seperti ini biasa digunakan oleh orang Arab ketika mengingkari sesuatu dan terkadang tidak dimaksudkan untuk mencela sama sekali ya. Kemudian Zubair berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk kembali." Sofia bertanya, "Mengapa? Sedangkan aku telah mendengar tubuh saudaraku dipotong-potong dan kematiannya itu karena dia berjuang di jalan Allah. Betapa relanya kami dengan keadaan itu, dan aku akan tabah menghadapinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah dari peristiwa ini, insya Allah." Lalu Zubair menghadap Rasulullah untuk menyampaikan kabar tentangnya. Maka beliau bersabda, "Biarkan dia." Sofia mendatangi jasad saudaranya Hamzah.
Lalu dia memandang dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memohonkan ampun untuknya. Sofia memang wanita yang sabar. Dia mengharap pahala di sisi Allah dan rela dengan takdir Allah. Sofia radhiyallahu anha hidup dalam usia yang panjang, lebih dari 70 tahun. Dia meninggal pada tahun 20 Hijriah untuk menyusul rombongan suci yang telah mendahulinya dan dimakamkan di pekuburan Baqi yang suci. Begitulah Sobat ACTM cerita tentang Bibi Rasulullah SAW yang memiliki tekad yang kuat, tegas, disiplin, serta kesabaran yang luar biasa. Sofia binti Abdul Muthalib. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan menginspirasi. Jika Sobat ACTM mempunyai kisah nyata, kisah inspirasi, bisa mengirim dengan email ke actm.sharing@gmail.com. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.